والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرامة وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مستمسكون بحبل خير منفسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس قرب من البحر عرس من الديم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis yang insya Allah akan mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maqbullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat Ilzi, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Biniyatul qabul wa bijah Rasul. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk kesembuhan dari salah seorang jamaah Masjid Al-Anwar, Bapak Robin Papi, tukang pecel lele, ya, karena sedang sakit dirawat di rumah sakit Budi Asi, dan juga mungkin keluarga kita lain yang sedang sakit, sanak famili, saudara kerabat. Semoga semuanya yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya agar bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Biniyatis syifa wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Panazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dalika. Rawahul Bukhari. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang anjuran mengunjungi orang-orang baik
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang pakar tafsir, memahami seluk-beluk pemahaman penafsiran yang terdapat di dalam Al-Quran, baik ayat muhkamat, ayat yang jelas, ataupun ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki pengertian ganda. Di Al-Quran tuh kalau kita bahas, kita teliti, ada ayat yang jelas yang nggak mungkin ada pemahaman lain. Seperti misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahwasanya yang namanya khamr, menyembah berhala, mengundi nasib, itu adalah merupakan rijsum, perkara yang jelek, maka termasuk perbuatan setan. Ini ayat yang jelas, muhkamat. Tapi dalam Quran juga kita temukan ayat-ayat yang memiliki pemahaman ganda, yang harus didekati dengan pendekatan keimanan dan keyakinan. Seperti contohnya yadullahi fawqa aydihim. Artinya secara bahasa, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wajhullah, wajahnya Allah, mukanya Allah. Ini tidak bisa diartikan seperti itu persis, karena akan membawa dampak seakan-akan Allah itu berwujud, berfisik seperti manusia, ada tangannya, ada mukanya. Maka ini harus ada takwil. Nah, salah seorang yang memahami itu, pakar dalam bidang itu, dalam bidang penafsiran dan penakwilan, adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang pernah didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid-din. Ya Allah, berikanlah pemahaman tafsir dan takwil Al-Quran kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan berikanlah juga dia gampang memahami urusan-urusan agama. Yang doain Rasulullah kabul, jadi orang yang terkemuka di kemudian hari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, berkata kepada malaikat Jibril, berdialog. Ya, karena malaikat Jibril itu kan memang merupakan perantaraan Allah mengantarkan, menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi komunikasinya intens antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, kalau bulan Ramadan tiap malam sudah terbit, tiap malam malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. Ngapain? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, saling membaca ayat Allah, saling bertadarus Al-Quran dengannya. Ngecek Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Muhammad, dicek tiap tahunnya oleh malaikat Jibril melalui proses tilawah dan tadarus. Makanya masjid musola kampung kita kalau bulan Ramadan pada tadarusan, betul ya? Malam lain gak ada tadarusan, kan? Paling yasinan, kahfian, waqiahan, gak ada yang tadarusan. Tiap habis isya yang ngumpul tadarus, gak ada, gak laku. Beneran? Tadarusan kita bikin di masjid musola di luar bulan Ramadan gak laku. Tapi kalau bulan Ramadan ada aja yang datang, entah 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan ada yang sampai puluhan orang. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Nah, baginda Rasul berkata kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Wahai Jibril, kata Nabi kita Muhammad, apa yang menghalangi kamu untuk datang kepada saya lebih dari yang udah-udah? Datangnya udah sering, tapi baginda Rasul pengen
malaikat Jibril datangnya lebih sering lagi dari yang muda-muda. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa banyak kebaikan, banyak rahmat, banyak keberkahan. Setiap dia datang pasti membawa faedah, membawa hikmah. Maka kedatangan malaikat Jibril selalu dirindukan, dinantikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu dengan malaikat Jibril. Apa jawaban malaikat Jibril? Beliau nggak jawab tapi turun ayat. Pada salat kemudian turun ayat surat Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika. Tidaklah kami diperintahkan turun menemui engkau atau dengan urusan-urusan lain illa bi amri rabbika, kata malaikat Jibril, kecuali karena memang perintah Allah. Jadi malaikat Jibril kalau mau datang ke bumi itu perintah Allah, bukan maunya kita. Mohon maaf nih, belum lama tuh saya pernah lihat viral di YouTube, viral di TikTok, ada orang yang dianggap ustaz, dianggap memiliki karomah, doa, lagi mau pembagian, mau pembangunan masjid, jadi minta doanya Jibril turun, duit, pernah dengar gak ini? Beneran ada, cek kalau kamu percaya. Jibril turun, duit. Lu siapa? Nggak ada satu manusia pun mampu memerintahkan malaikat Allah. Malaikat apapun tuh nggak ada. Ini yang baru lagi ada lagi. Mohon maaf saya sebut namanya, Mama Kufron. Cek di TikTok, YouTube. Saya udah bilang katanya kepada malaikat jangan hujanin dulu, katanya awas kalau dia hujan saya kejar-kejar. Lu siapa? Gregetan saya yang begitu. Ada aja nanti yang ngikutin, saya bingung. Lihat tampilannya aja, kayaknya nggak pantas jadi ustaz, jadi kiai. Mohon maaf, cek aja kalau kamu percaya. Kalian pernah cek di beranda TikToknya. Saya sebutin namanya Mama Kufron. Kenapa saya berani sebut? Karena ini dikit-dikit menyimpang. Harus saya sampaikan, gawat urusannya ini. Seakan-akan dia begitu dekat dengan Allah, malaikat bisa disuruh. Nggak tanggung-tanggung, suruh aja yang malaikat Israel, lu jangan datang dulu. Lu cabut nyawanya si dia, jangan gua. Sekalian. Rasulullah aja, malaikat Israel aja nggak bisa disuruh-suruh. Rasulullah yang dekat banget dengan Allah nggak bisa nolak. Ini lu siapa? Nabi bukan, ustaz juga belum tentu. Udah bilang enak banget, udah saya perintahkan malaikat, kata ya Allah, sesat itu. Lagi di antara kesesatannya dia tuh, ajarannya ketika mengisahkan tentang man rabbuka di alam kubur, kita kan ditanya tuh ya, man rabbuka wa ma qiblatuka wa man nabiyuka. Tuh ditalkin diajarin, Al-Qul Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, kan gitu. Wal Qur'anu imami wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Diajarin dalam talqin. Apa dia bilang? Jawabnya aja kok sebegitu kayak kalau ditanya sama malaikat. Jawabnya man rabbuka, jawabnya Pancasila. Man nabiyuka, Pancasila. Tolol, goblok, sesat orang. Gemes saya benar. Dasar dari mana? Coba cek silakan. Saya nggak ngecap ngomong. Makanya perlu nih kita nih. Saya sampaikan kepada para ustaz, para guru, para kiai, teman-teman saya, para penceramah, para mubalik. Jangan buta teknologi, jangan gagap sama teknologi. Medsos kuasain, aktif, tapi untuk mengkanter, melawan yang sesat-sesat kayak gitu. Kan sesat. Enak banget jawabannya katanya Pancasila. Lu siapa? Emang di dalam kubur kita yang ngatur tuh omongan. Allahu Akbar walillahil hamd. Udah banyak orang rada segan zaman sekarang udah. Iya.
macam-macam aja. Malaikat Jibril bisa perintah-perintah. Ya Allah. Ya belum lagi itu yang dulu udah mati seorang itu. Dia edan. Kapan dia mau ketemu malaikat? Jibril aja dia ya. Dia kan Jibril ya. Kacau kalau gitu. Ya Allah, hati-hati. Nih lihat. Wahyu yang langsung turun. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Kami ini para malaikat tidak diperintahkan turun ke muka bumi kecuali atas perintah Allah. Nabi aja nggak bisa minta sering-sering datang. Nabi aja nggak bisa. Kecuali perintah Allah. Kalau Allah suruh turun, turun. Kalau Allah suruh tahan. Makanya pernah dalam sebuah kisah ketika ada pertanyaan disampaikan kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul menjawab, saya nggak bisa jawab sekarang, besok. Nggak pakai insya Allah besok. Harapannya malaikat Jibril datang bawa wahyu, karena biasanya begitu. Kalau ada pertanyaan, gak lama turun wahyu menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Nabi kita lupa, mungkin sebagai manusia tidak menisbatkan kepada Allah. Berhari-hari malaikat Jibril gak turun, gak bawa wahyu. Sekalinya turun ayat dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nabi, jangan kau katakan tentang sesuatu bahwa ini besok bisa saya kerjain, saya beresin, kecuali atas kehendak Allah. Makanya kita kalau ada janji, ada urusan, nisbatkan kepada Allah, insya Allah ya. Saat ini saya ada undangan nih tanggal sekian, kita lihat jadwal kita kosong. Ya udah baik, saya catat, insya Allah ya. Kosong jadwal. Tapi perlu insya Allah. Kenapa? Bisa boleh jadi hari itu saya sakit, ada kegiatan penting yang nggak bisa saya tinggalkan, atau saya dipanggil oleh Allah, kan bisa. Illa ayyasha Allah. Itu Nabi. Lalu orang biasa, Jibril, turun, duit, PA. Beneran saya bilang PA yang begitu tuh. Mau nggak salah namanya saya Yusuf dari Banten, cek aja udah. Saya sebutin namanya begitu, nggak apa-apa. Sebutin nama kayak gitu bukan untuk gibah, tapi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini nggak benar, menyimpang. Nabi aja nggak bisa, sesuai kehendaknya nggak bisa. Kenapa? Karena lahu ma baina aidina. Karena Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Allah tahu masa depan kita. Allah tahu yang baik buat kita ke depan. Ini tauhid nih. Untuk urusan-urusan ke depan, Allah lebih tahu dari kita. Makanya perlu menanamkan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangan protes. Ya Allah, ngapain gini-gini amat sih, saya cari itu susah banget. Jadi kamu ojek mau berangkat dari pagi hujan. Dari pagi hujan. Kan walaupun jalan aplikasi anyep tuh. Ya begitu tuh biasanya gitu ya. Ada terang habis buka, ada hujan lagi. Mana kebutuhan lagi banyak-banyaknya. Surat udah datang dari sekolahan anak, kondangan bererot, tak elah, bini rewel. Kepala sekolahnya Ustaz. Kan kalau begitu kan enak kita protes sama Allah ya. Ya Allah begini amat sih. Lahu ma baina aydina. Allah tahu yang terbaik buat kita ke depan. Gak usah protes. Kalau Allah mau protesin balik buat kita kan juga bisa. Nah lu gue panggil 5 kali sholat datangnya telat, dipanggil jam 12 datangnya setengah 3,
Dipanggil 3:30 datangnya 5:30. Disuruh ngaji kagak nongol, tahajud lewat, duha ogah. Kan enak kalau kamu balikin. Untung Allah gak kayak saya, beneran. Kalau saya kayak saya sih balik-balikin aja kan pada protes masalah rezeki. Aduk banget kata, ya Allah. Ya emang keadaan gitu mau diapain? Husnuzon sama Allah apa? Husnuzon sama Allah itu bagian dari tauhid kita. Karena apa yang terjadi buat kita sekarang ataupun yang akan datang, itulah yang terbaik buat kita. Prinsip. Walaupun mungkin gak enakin. Kan ayatnya jelas sudah surat Al-Baqarah sering saya sampaikan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, demen sesuatu, hakikatnya menurut Allah itu gak baik. Pengen banget jadi orang kaya, banyak duit, rumah mewah, mobil mewah, motor cakep, pengen gak begitu? Pengen gak begitu? Pengen, tapi kata Allah, bahwa syarrul lakum, itu gak baik buat ente. Makanya kan kasih-kasih apa gini hari. Gak cocok buat ente. Model kayak ente sih kalau duit banyak ya. Allah Maha tahu, udah. Mau belagu-lagu gimana Allah Maha tahu. Makanya kan dikasih-kasih apa sekarang. Karena kalau kita dikasih, mungkin bisa mulai jadi kita menjadi Fir'aun, lebih dari Fir'aun yang sebenarnya. Jalan kagak nampak tanah urusannya kita. Kuntilanak. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Dan kadang kita gak demen sesuatu, gak demen hidup susah, gak demen hidup melarat. Kata Allah, itu hakikatnya terbaik buat kamu. Cuman kamu gak nyadar. Ntar di akhirat baru, oh iya beruntung. Dalam sebuah riwayat saya temukan, nanti banyak orang miskin bersyukur dengan kemiskinannya, banyak orang yang kaya nyesel dengan kekayaannya. Alhamdulillah dulu dikasih miskin, dikasih susah, pertanyaan Allah gak ribet-ribet amat, masuk surganya duluan. Kata orang kaya, ya tahu gini mah mendingan jadi orang miskin. Orang miskin udah masuk surga, saya masih ngantri untuk ditanya oleh Allah. Iya kan? Hati-hati. Allah tahu yang ke depan buat kita. Wa ma khalqana, dan Allah juga Maha mengetahui yang ke belakang-belakang dari kita. Allah tahu. Semuanya Allah tahu, gak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimun bidzatis sudur, wa huwa latifun khabir, wa huwa alimun khabir. Allah tahu semuanya yang tersembunyi, yang kita umpetin, yang kita diam-diam, yang kita sembunyi-sembunyi. Allah tahu. Yang ke depan Allah tahu, yang duluan juga Allah tahu mau ngumpet kemana. Jadi mohon maaf ya, kalau hidup kita susah, terus ngadu ke Allah, sebetulnya gak perlu amat. Ya Allah tahu susah emang. Maka dalam sebuah biografi ulama saya temukan, kalau nggak salah di kitab Tanbihul Mughtarin, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau kalau mengangkat tangan nggak pernah minta, ngangkat tangan berdoa nggak pernah ngeluh. Kalau kita kan kalau kata ya Allah, kayaknya susah banget hidup, banyak keperluan, turunin rezeki, kan kita begitu ya. Ya Allah masalah berat banget, ya Allah selesaikan ya Allah. Kalau beliau isinya cuma pujian doa kepada Allah, memuji Allah. Sesusah-susahnya dia masih bersyukur, ya Allah alhamdulillah Engkau kasih nikmat hidup. Walaupun dari pagi sampai saat malam dia gak makan. Ya Allah alhamdulillah
dia punya pakaian cuma satu. Allahu Akbar. Gak pernah ngeluh dia. Hanya isinya pujian. Sementara kita hidupnya lebih baik dari mereka. Itu para ulama salafus saleh mungkin. Secara materi kita lebih banyak dari mereka mungkin. Tapi masih ngangkat kepada Allah. Ya Allah kurang ini ya Allah. Ya Allah saya butuh ini ya Allah. Ya Allah kasih yang ini ya Allah. Untuk kita. Masalahnya perhatikan kurangnya pemberian Allah atau kurangnya syukur kita. Bukan berarti gak boleh ngeluh, boleh ngeluh nggak apa-apa ya, kalau ngeluh sama Allah aja udah ngapain ya, apa kek masalah kita ngeluhnya sama Allah. Ya Allah saya punya anak 3, yang satu begini ya Allah, apa tuh anak berit-berit banget sama saya, ngadunya apa? Ya Allah ini cuma satu ya Allah, cuma cerewet banget, galak banget, tambahin tapi ya gitu tanya sama Allah. Udah kami udah jawab Allah dah. Karena kalau sudah kita libatkan Allah, insya Allah menjadi keberkahan. Tapi kalau kita nggak libatkan Allah, yang ada adalah kekecewaan. Udahlah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Prinsipnya tuh, apa-apa balikin ke Allah. Goncang Allah lagi. Kurang mantap balik lagi ke Allah. Apa iya kalau sudah semuanya kita serahkan kepada Allah, Allah nggak ngurusin kita? Kagak mungkin. Kalau udah benar-benar tawakal kita pun, pokoknya udah serahin sama Allah, dah urusan bagaimana ke, Allah pasti tolong kita. Tapi usaha, ikhtiar, doa baru tawakal. Jangan apa udah lu tawakal aja dah. Lu tak lu banyak banget. Gue serahin aja sama Allah biar lu yang bayar. Ya, jangan gitu juga, usaha, tetap usaha. Ya kuncinya usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kuncinya tuh. Biar sukses, biar semangat, biar gak gampang galau. Itu doanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang mengcover urusan kita. Cukuplah Allah yang nolong kehidupan kita. Cukuplah Allah yang menyempurnakan kekurangan kita. Udah, kalau udah begitu mah, insya Allah kecil semuanya. Kalau udah Allah yang turun, kecil semuanya udah. Cuma itu kita kadang-kadang kurang yakin. Makanya lihat, kalau ngaji guru-guru dulu, ulama-ulama dulu, pertama kali ngajinya tauhid, sifat 20, aqidatul awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu menanamkan tauhid, keyakinan kepada kita, kepada Allah. Kalau udah urusannya sama Allah beres sudah. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Madinah, di kota Mekah, yang ditanamkan tauhid dulu, yang lain belakangan, sholat belakangan. Sholat itu akhir periode Mekah baru ada sholat. Puasa 2 tahun di kota Madinah baru ada puasa. Begitu pula zakat, haji. Kalau haji itu kan memang syariat sebelumnya, tapi haji yang merupakan syariat Nabi kita Muhammad menjelang Nabi Rasul kita wafat baru berangkat haji. Pertama 13 tahun akidah tauhid. Kalau sudah Allah, udah dah ente. Maka segala sesuatunya hadapkan Allah. Lihat dalam sebuah hadis, nanti ketemu di sini. Kalau kita lagi takut sama musuh, diancam sama orang, itu doanya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini saya dapatkan ijazahnya, silakan hafalkan. Ada nanti ketemu di sini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan Engkau nama
di urat tadi mereka. Dia rasa takut mereka, gak macam-macam sama kita. Wa na'udzubika, dan aku berlindung dengan namamu itu min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi bukan kekuatan kita yang lawan, bukan backing kita, bukan pengawal kita. Backing mah pengawal manusia, tapi backing kita sesungguhnya adalah Allah. Pasang aja udah lihat kayak gitu, takut nanti mereka dengan sendirinya. Ustaz, boleh nggak saya lagi dikejar-kejar pinjol, doanya kayak gitu, boleh apa kagak? Kalau merasa itu adalah kezaliman, baca doa. Ya. Kalau merasa itu kezaliman, baca doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Biarin Allah yang bermain dengan kekuatannya terhadap kekuatan-kekuatan yang bakal menzalimi kita, menyakiti kita, menghabisi kita. Biarkan Allah yang urus, jangan kita. Karena kemampuan kita terbatas. Wa ma baina dzalika, dan Allah juga yang mengetahui di antara keduanya, di antara masa lalu dan masa yang akan datang. Berarti masa yang kita jalani sekarang ini Allah tahu udah. Allah yang ngatur emang. Jangan lagu-lagu, jangan semau-mau kita. Biarkan Allah yang atur semuanya. Tuh malaikat Jibril suruh begitu. Malaikat Jibril, kan namanya malaikat itu berbeda dengan kita. Dia gak akan bertindak, gak akan berbuat dengan keinginannya sendiri. Bertindaknya, bergeraknya sesuai dengan perintah Allah. Makanya kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa mereka akan melakukan apapun sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, walaupun mungkin dianggap merendahkan. Contoh ya, wujud fisik malaikat dengan wujud fisik manusia bernama Adam alaihissalatu wassalam, duluan siapa? Wujud fisiknya duluan siapa? Duluan malaikat atau duluan Adam? Malaikat. Ya, karena Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun bil ardi khalifah. Saya akan ciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, qala ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Ya Allah, Engkau akan ciptakan tuh makhluk yang bakal merusak di muka bumi, yang bakal menumpahkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, jangan banyak cerewet. Saya mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Saya lebih tahu. Setelah Allah ciptakan ada 3 di surga. Ini ceritanya malaikat duluan nih. Adam diciptakan, tinggal di surga. Apa kata Allah kepada malaikat? Faqala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Yang duluan baru datang, terus yang kelamaan suruh sujud sama dia. Apa yang dilakukan? Fasajadu, sujud semuanya. Kalau senior orang siapa? Malaikat. Duluan dia, sucian dia, bersihan dia. Tapi karena konsepnya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dikerjain. Mungkin kalau menurut pandangan manusia merendahkan harga diri malaikat kalau sujud sama Adam. Tapi malaikat lihatnya nggak begitu.
nggak duluin gengsi. Kalau ini perintah Allah, masa jatuh sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis gak mau dan dia menimbulkan sifat sombongnya, takaburnya ditunjukkan. Kesombongannya iblis gak mau sujud kepada Adam ditunjukkan. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk golongan orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Satu-satunya kesalahan iblis yang mengakibatkan dia dimurka oleh Allah karena sombong. Bukan semata-mata karena nggak mau sujud, sombongnya nggak ketulungan. Awas nih. Karena sombongnya nggak ketulungan, disuruh keluar dari surga. Makanya kalau kita ketemu riwayat hadis, orang-orang sombong la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah sifat sombong. Iblis seluruh dirinya itu sombong, maka dilempar. Yang sudah di dalam dilempar, gak bisa masuk surga. Maka manusia yang ada sifat sombong walaupun sedikit gak bakal bisa masuk surga. Aja. Baik sombong karena hartanya, sombong karena ilmunya, pangkat dan jabatannya, termasuk orang mohon maaf yang tidak mau sujud kepada Allah. Kita temukan riwayat adalah orang yang paling sombong, yang gak pernah sujud kepada Allah. Dia adalah orang yang paling sombong. Kira-kira masuk surga apa kagak tuh? Jadi yang gak sholat-sholat, hati-hati juga. Jangan enak-enakan harapin surga tinggi, karena salah satu tanda orang sombong adalah yang tidak mau sujud kepada Allah. Berat palanya untuk sujud kepada Allah. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang mulia beliau. Tapi karena mengharapkan banyak kebaikan, kemuliaan, keberkahan dari malaikat Jibril, beliau bagi Rasul ngarepin malaikat Jibril sering berkunjung menemuinya. Nah begitu pula kita nih, kita kan nggak mulia-mulia amat, ya. Kalaupun orang anggap mulia mungkin karena orang nggak tahu aibnya kita, celahnya kita. Maka kita sangat lebih butuh lagi kunjungan kepada orang-orang alim, baik kita yang kunjung kepada mereka atau mereka yang ke kita, supaya menularkan kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya, kemuliaan-kemuliaannya kepada kita. Kalau nggak kita yang berkunjung, usahain mereka datang ke rumah kita. Itu caranya gimana supaya orang alim datang ke rumah kita? Yang pertama kita berteman, gampang banget tuh. Kalau pakai ngundang, mohon maaf ya, ngundang bikin acara kan modalnya gede. Bikin haul, ngundang ustaz, ngundang guru, ngundang kiai, kan modalnya gede ya. Ya belum ngampropinya, belum berkatnya, gitu kan. Tapi kalau kita berteman sama orang baik, berteman sama para ustaz, para guru, para kiai, dia habis ngajar, banyak rumah saya, ngeteh-ngeteh aja, ngopi-ngopi aja, kan enak, gampang. Ya teman, gak pakai ngampropi juga gak apa-apa, gitu. Maksudnya dengan kita banyak berteman dengan orang-orang baik, supaya keluar kebaikan-kebaikannya. Begitu pula yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam Nabi Muhammad jana rabbana ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul musahhira wa bil khairi ya fattah wabtahu bil huda wa bil ilmi ya ali kulli mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf.